Intan Nurainin. Beliau merupakan seorang muslimah muda yang tumbuh di lingkungan keluarga yang dekat dengan dakwah, pendidikan Islam, dan juga majelis ilmu. Beliau ini ya, Masya Allah teman-teman, seorang hafizah 30 juz yang terus berusaha untuk mengamalkan ilmu dan menyebarkan manfaat. Masya Allah ini teman-teman, riwayat pendidikan dari beliau adalah Pondok Pesantren As-Salam Manado dan juga Pondok Pesantren Al-Hamid Jakarta, teman-teman. Aktivitas dari beliau juga sangat banyak, sangat Masya Allah, dan juga benar-benar sangat bikin kita cukup tercengang ya. Utamanya sih aku ya teman-teman ya. Itu beliau adalah pendiri dan juga pimpinan Majelis Ta'lim Zahra Al-Qasim, guru pembimbing Alfiyat 1002 bait ya. Mohon maaf ya Kak Intan kalau ada salah spelling. Guru pembimbing guru private akhlak, fikih dan tauhid. Beliau juga pembimbing dari santri di Pondok Pesantren Akmaliyah Salafiyah, teman-teman, ketua pendidikan agama Islam dengan kegiatan kerohanian Islam Universitas Jayabaya, dan masih banyak lagi teman-teman. Ada lagi nih prestasinya dan juga penghargaannya. Jangan dulu kaget teman-teman. Oke, beliau adalah juara 3 santri berprestasi tingkat MTS ya teman-teman di tahun 2018. Beliau juga seorang dengan juara 3 cerdas cermat Islami tahun 2022, duta muslimah kategori best pose tahun 2025, juara 1 lomba cerpen Islami, dan masih banyak lainnya teman-teman. Kalau kita sebut ini kita nggak akan berhenti tercengang nih teman-teman. Dan juga beliau menempatkan sebuah quote, semoga setiap langkah dakwah menjadi jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi umat. Instagramnya beliau yaitu Intan Nuraini _ teman-teman. Ya nanti kalau untuk Instagramnya kita bisa sharing-sharing ya teman-teman ya. Oke, itu dia biodata singkat dari Kak Intan Nuraini selaku pemateri dan juga selaku sang pemberi insight kita pada malam hari ini teman-teman semuanya. Kepada Kak Intan, apakah sudah ready untuk materi malam hari ini? Insya Allah Kak sudah siap. Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya, jangan lupa disiapkan untuk bukunya, untuk notes-nya, untuk ATK-nya. Kita mulai pada materi malam hari ini yang akan diberikan langsung oleh Kak Intan Nuraini. Kepada Kak Intan kami persilahkan. Baik teman-teman, Assalamualaikum. Halo, semuanya salam kenal ya teman-teman. Tadi kalau nggak salah Kak Dini, tadi mahasiswa akhir psikologi ya? Iya Kalau nggak betul, salah saya mahasiswa akhir psikologi. Kak Din, ya mengatakan Kakak mahasiswa akhir psikologi bukan? Ya, saya juga mahasiswa psikologi yang sedang mengerjakan skripsi tahun ini Kak. Ternyata kita samaan ya Kak ya, nggak nyangka ya samaan banget. Alhamdulillah ya. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada komunitas, mohon maaf, namanya apa ya? Komunitas apa? Dari pihak mana ini? Dari magerin.id, Kak. Ya, dari Magerin ya. Ya. Dari Magerin yang telah mengundang saya. Dan terima kasih juga kepada para pengurus yang telah berusaha untuk membantu menjalankan acara ini dengan begitu bagus, dengan begitu Masya Allah ya. Dan juga yang paling utama juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah hadir meluangkan waktu untuk belajar pada malam hari ini. Semoga ilmu kita pada hari ini Allah berkahi, bermanfaat untuk kita semua, dan juga semoga bisa menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin, teman-teman. Oke, hari ini kita temanya ialah broken home, broken heart, tapi jangan broken fight ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya nih aku mau tanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu broken home? Ada nggak yang mau menjawab apa itu broken home dari pandangan kalian deh? Coba satu orang deh, nggak apa-apa. Aku Kak, izin menjawab. Baik, ini atas nama siapa dan asal dari mana? Atas nama Anggi dari Kalimantan Barat, Kak. Oke, Kak Anggi silakan dijawab apa itu broken home. Oke, izin ya Kak, aku jawab sepengetahuan aku. Kebetulan aku anak broken home, Kak. Oke, kalau menurut aku broken home itu adalah kayak posisi keluarga yang mungkin
Kalau dari sudut pandang aku itu ketika seorang anak tidak mendapatkan peran, Kak, peran orang tua. Broken home itu biasanya kan identik dengan orang tua yang bercerai ya, Kak, ya, atau yang berpisah gitu. Tapi ternyata setelah aku belajar banyak hal gitu ya dari pengalaman teman-teman atau yang lain, banyak juga yang merasa broken home padahal orang tuanya tidak berpisah, tapi karena tidak mendapatkan peran orang tua tersebut, kayak gitu. Seperti yang kita tahu kayak misalnya di Indonesia itu kan fatherless ya, Kak, kayak gitu. Nah, itu salah satu juga yang dirasakan oleh anak broken home. Mungkin itu sih pendapat dari aku, Kak. Kalau aku pribadi juga anak broken home, tapi dari yang orang tua berpisah, seperti itu. Oke, Masya Allah betul ya jawabannya bahwa broken home itu ya. Tapi kadang tuh di negara kita ini masih menganggap bahwa broken home itu adalah ketika orang tua bercerai gitu. Padahal definisi apa namanya broken home itu adalah di mana kondisi keluarga ya walaupun dia tidak bercerai orang tuanya tetapi apa di dalam lingkungan keluarganya itu tidak memiliki harmonis teman-temannya sehingga suasana rumah tersebut terasa tidak nyaman apalagi secara emosionalnya teman-teman seperti itu. Jadi kalaupun mohon maaf ya kalaupun orang tua kita masih tetap ya tidak bicara tetapi di rumah itu kita nggak ada rasa aman, nggak ada rasa kasih sayang maka itu pun dikatakan sebagai broken home seperti itu ya. Jadi untuk definisi kalau misalnya nih kayak ada orang nganggap kayak gini ya, oh kamu itu orang tua kamu bercerai gitu ya, berarti kamu anak broken home gitu ya. Padahal yang dikatakan sebagai hal tersebut ialah ketika sang anak tidak mendapatkan rasa aman, yang kedua perhatian dan juga ialah terakhir yang paling penting ialah sebagai hak anak tidak dipenuhi maka itu disebut sebagai broken home seperti itu ya. Jadi jangan lagi menyalahartikan apa itu definisi broken home seperti itu ya. Oke, terima kasih ya Kak Anggi ya telah berani untuk speak up ya, dan juga semoga apa yang Kak Anggi sampaikan tadi dapat dipahami dan menambah ilmu ya buat kita semuanya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke intinya kita yaitu tadi ya broken home, broken heart, tapi jangan broken fight ya. Oke. Tidak semua orang lahir di rumah yang tenang, betul? Ada yang setiap hari mendengar pertengkaran orang tuanya ataupun kakak adiknya gitu ya. Ada juga yang tumbuh tanpa perhatian yang cukup dari orang tuanya ya. Ada yang terlihat kuat di luar tapi sebenarnya dia itu membutuhkan pertolongan teman-teman, membutuhkan ruang untuk dengar teman-teman seperti itu. Dan jujur aja kadang ya luka dari rumah itu terkadang menjadi luka yang sangat-sangat paling sulit untuk dijelaskan teman-teman. Tapi masih banyak banget maksudnya ya anak-anak broken home ya itu belum mendapatkan pertolongan yang cukup baik teman-teman. Sehingga hal tersebut mempengaruhi faktor psikologis mereka dan juga emosi mereka seperti itu. Nah, adapun dalam ilmu psikologi ya teman-teman ya, kondisi ini ya, broken home ini bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Yang pertama ialah mudah overthinking. Yang kedua ialah sulit percaya kepada orang lain. Yang ketiga ialah merasa tidak dicintai, apalagi yaitu dia akan merasa tidak berhak mendapatkan perhatian ataupun kasih sayang dari orang lain teman-teman. Yang terakhir ialah bahkan dirinya bisa saja selalu menyalahkan diri sendiri. Akibat apa? Akibat dari broken home yang dia alami di rumah mereka sendiri, teman-teman. Inilah bahayanya kalau ada seseorang yang tidak mendapatkan pertolongan dengan cepat atas kejadian yang mereka alami dari lingkungan rumahnya sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kalaupun semisalnya nih kalian punya teman kamu lihat nih, kamu tahu nih dia itu nggak dapat cinta,
dari orang tuanya, nggak dapat perhatian dari orang tuanya, maka tolong banget kalian rangkul dia dan jangan dijudge dia adalah anak yang nggak pantas, anak yang aneh ya teman-teman ya. Karena saya sendiri ada tetangga dia itu anaknya broken home ya. Jadi tuh anak ini tuh nggak pernah mendapatkan perhatian, cinta, dan bahkan setiap harinya itu selalu mendapatkan kekerasan dari orang tuanya teman-teman. Ini tuh bahayanya ialah anak ini pernah bilang ke saya, dia mohon maaf ya, pernah diancam untuk dibunuh. Bayangin, anak kecil dia ngadu ke saya, dia bilang semuanya ke saya bahwa dia hampir ingin dibunuh oleh ibunya. Kenapa? Karena anaknya ini tuh mohon maaf ya, dia nggak pinter belajar, dia malas, dia suka main game mulu gitu ya. Padahal dari semua hal tersebut itu faktornya itu gara-gara apa? Gara-gara orang tuanya juga teman-teman ya. Orang tuanya itu nggak pernah memperhatikan dirinya. Sehingga apa ya? Sehingga tadi itu dia menurun dalam akademiknya teman-teman seperti itu. Jadi kalau kalian mendapati seorang anak ataupun teman kalian sendiri seperti itu, tolong dirangkul, tolong didengarkan keluh kesah mereka ya, dan jangan sekali-kali kalian judge ya, jangan langsung mudah menghakimi, jangan langsung mudah menilai atas apa yang mereka alami saat ini juga selama ini seperti itu. Oke. Ini ada juga ya kisah Nabi Yusuf nih. Saya mau sedikit membahas juga tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa tahu nggak sih kalian, mungkin udah tahu ya tentang kisahnya Nabi Yusuf ya, nabi tertampan di zamannya ya, nabi yang paling ganteng, nabi yang paling indah rupawan, ternyata dia pun juga pernah diuji dengan dibuang oleh saudaranya sendiri teman-teman ya. Bayangin, seorang nabi, dia ganteng, dia tampan banget ya, dia sangat-sangat disegani oleh semua orang, tetapi dia disakiti, dihianati, bahkan dipisahkan oleh ayahnya dengan ayahnya dengan dibuang, bahkan mereka ini kakak adiknya itu bersengkongkol bilang ke ayahnya ya bahwa Nabi Yusuf itu telah meninggal dunia, telah diterkam oleh serigala gitu. Bayangin, itu sosok nabi yang benar-benar kayak derajat lebih tinggi daripada kita, dia dapat perlakuan yang buruk dari keluarga sendiri teman-teman. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan keturunannya ya, kita pasti akan mendapatkan seperti itu. Nah, jadi jangan heran kalau misalnya kita dihianati, disakiti oleh saudara kita sendiri seperti itu ya. Nah, tapi nih ya, dari kasusnya Nabi Yusuf ya, beliau itu tidak tumbuh menjadi seorang pendendam, teman-teman. Ya, beliau itu tumbuh menjadi orang yang penyabar, orang yang mudah ikhlas ya. Bahkan beliau itu mudah melupakan kejadian yang dilakukan oleh seluruh kakak-kakaknya, teman-teman. Mungkin kalau kita di posisi Nabi Yusuf ya, mungkin kita nggak akan lagi tuh mau ketemu sama mereka, mungkin kita juga nggak akan mau tuh memaafkan mereka ya. Tetapi kalau Nabi Yusuf alaihissalam, dia itu memilih buat memaafkan mereka dan juga untuk menolong mereka di saat mereka sedang kesusahan, teman-teman ya. Artinya apa? Artinya ialah luka ya, bahwa luka yang luka hidup itu sebenarnya ya tidak harus membuat iman kita hancur, teman-teman ya. Tetapi membuat luka itu sebagai penguatan diri kita agar selalu lebih dekat dengan Allah dan selalu lebih lebih bersabar atas apa yang sedang kita rasakan saat ini gitu. Memang sulit, memang nggak mudah, tetapi kalau kita ikhlas, kita mencoba untuk bersabar, maka insya Allah itu akan membuat kita lebih lebih tenang ya, lebih nggak akan lagi tuh ada pemikiran untuk membalas perbuatan mereka kepada kita seperti itu. Dan juga nih ya,
Bahkan di balik apa yang kita alami saat ini, sesungguhnya tuh Tuhan ya berfirman bahwa yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Itu Quran surah Al-Insyirah ayat 6 ya. Itu di surah itu Allah ulangi 2 kali bahwa di balik kesusahan pasti ada kemudahan teman-teman ya. Berarti di balik apa yang kita alami saat ini itu pasti ada jalan keluarnya teman-teman ya. Jadi kalau kita lagi di tengah lagi saat sedang sakit, lagi sedang disakiti ya oleh orang lain gitu ya, tetap kita akan dibantu oleh Allah dan Allah akan selalu bersama kita atas apa yang sedang kita alami saat ini. Nah, itulah janji Allah untuk kita yang sedang mengalami kesulitan, kesakitan dan juga kesusahan teman-teman seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kadang kadang orang yang sering berkata aku nggak apa-apa aku baik-baik aja gitu ya, dia itu sebenarnya pasti merupakan orang yang paling banyak menyimpan luka teman-teman. Mereka tertawa di depan kita semua ya, mereka bahagia di depan kita, tetapi kenyataannya mereka tuh kadang selalu menangis dikala mereka sendirian teman-teman. Nah, tetapi ya dalam Islam pun juga tidak pernah melarang kita sedih. Islam juga nggak pernah melarang kita untuk selalu terlihat kuat teman-teman. Enggak kayak gitu. Tapi Islam pun juga mengajarkan kita harus mengeluarkan emosi kita dengan baik ya. Islam melarang kita, ingat ya, Islam melarang kita kalau kita sedang marah, kalau kita sedang emosi, maka kita tidak boleh mengeluarkan dengan hal-hal yang negatif ya. Tapi Islam memperbolehkan kita boleh mengeluarkan emosi kita tetapi dengan cara yang baik, dengan cara yang positif teman-teman seperti itu. Karena kalau kita dengan cara yang salah, maka akan berakibat fatal kepada iman kita dan juga kehidupan kita seterusnya seperti itu. Nah, lalu juga nih ya, seperti halnya kayak dalam kisahnya Nabi Yakub alaihissalam pun juga pernah tuh ya, ini ayahnya Nabi Yusuf ya, beliau itu saking beliau sedihnya ya ketika beliau mendapatkan informasi ya dari anak-anak yang lainnya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah dibunuh ya, telah udah nggak ada gitu ya, kehilangan Nabi Yusuf ya. Itu mata beliau itu sampai memutih teman-teman, sampai buta lah gitu kan. Nah, tapi Nabi Yakub ini walaupun beliau ini sedih ya, beliau ini gelisah, tetapi beliau tuh nggak pernah sekali berputus asa dari rahmat Allah. Nabi Yakub selalu berdoa kepada Allah, ya Allah tolong jagalah temukanlah anakku, teman-teman seperti itu. Dan bahkan ya dari kisahnya beliau ini turunlah firman Allah yang artinya janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Nah, kalau kita lagi dalam keadaan kesusahan, maka kita tuh sebenarnya nggak boleh teman-teman, kita nggak boleh pergi dari Allah. Kita nggak boleh langsung pesimis ya, tetapi kita terus berikhtiar dan juga jangan pernah sekali-kali kita memiliki pemikiran untuk menyerah ya, karena hal itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, ialah janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, jadi kalau semisalnya mungkin hari ini kamu sedang lelah, hati kamu lagi lelah ya karena keadaan rumah kamu, ataupun kamu lagi iri lihat mereka ya lagi bahagia dalam rumahnya gitu ya. Mungkin mungkin kamu hari ini sedang lagi sedang melihat nih ada seorang anak begitu sangat disayangi sekali oleh mereka gitu, oleh orang tuanya gitu. Tapi kenapa aku sebagai anak juga nggak mendapatkan hal seperti itu gitu ya? Maka kalian gimana ya, maksudnya
Jangan langsung mudah insecure, jangan langsung mudah apa ya, kayak menjas ya, kalau aku ini tuh nggak layak untuk dicintai gitu. Kalian boleh silakan kalau kalian mau, kalau apa ya, kalau kalian lihat orang lain ya, lihat teman kalian ya disayangi oleh orang tuanya, tetapi kalian pun nggak mendapatkan perhatian ya, maka kalian apa namanya, jangan langsung kayak berpikiran kalau aku ini tuh anak yang terhina, anak yang kayak anak yang inilah, anak yang nggak beruntung gitu ya. Jangan langsung menilai kamu itu nggak berharga ya, tapi menilailah bahwa ini adalah ujian dari Allah buat aku, tapi ujian dari Allah ini melalui keluargaku, sebagaimana seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang dikhianati oleh keluarganya sendiri, seperti itu. Dan juga kalaupun semisalnya kalian apa namanya, mungkin lelah dalam keadaan kondisi yang kalian lagi alami saat ini, maka kalian boleh banget untuk cerita kepada teman kalian untuk apa ya, untuk mengeluarkan ya unek-unek kalian, karena kalau kalian nggak bercerita maka khawatir itu yang akan membuat diri kalian semakin parah, semakin gak nyaman ya, apalagi sampai mengganggu apa hidup kalian, karena kalau udah mengganggu apapun yang kalian lakukan itu nggak akan nyaman teman-teman untuk aktivitas kalian selanjutnya, seperti itu. Nah juga nih apa namanya, jadi kalaupun semisalnya kita lahir dalam keadaan tidak menyenangkan ya, dalam keadaan broken home ya, jadi jangan langsung membuat diri kita itu langsung kayak ngerasa sedih, ngerasa kayak ngerasa terhina gitu ya. Tetapi jadi kala kejadian kalian itu broken home ya, broken home jadi kala sebagai membuat kita itu sebagai menjadi hamba yang lebih kuat lagi, menjadi hamba yang lebih mudah mudah bercerita kepada Allah, mudah berserah kepada Allah gitu ya. Dan juga adapun kalau misalnya kalian juga udah broken home, kalian juga broken heart ya, jangan sekali-kali kalian pergi ataupun lari dari Allah gitu. Kenapa? Karena kalau kalian lagi dalam keadaan gak baik-baik aja, lalu kalian pergi dari Allah, itu sama aja kalian akan menambah penyakit untuk diri kalian sendiri, seperti itu. Tapi kalau kalian pulang kepada Allah, maka insya Allah hati kalian akan tenang, dan kalian pun nggak akan ada tuh pemikiran buat mengakhiri hidup kalian masing-masing. Karena ada beberapa anak kasus anak yang broken home dikucilkan oleh orang tuanya berakhir dengan tragis. Mereka ada yang bunuh diri, ada yang melakukan hal-hal kejahatan. Kenapa? Karena mereka nggak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan di dalam lingkungan rumahnya masing-masing, seperti itu. Oke, mungkin ya ini terakhir. Mungkin ya kamu mungkin datang dari rumah yang nggak utuh, tapi itu bukan berarti masa depan kamu hancur, dan mungkin juga kamu selalu kehilangan banyak hal, tapi ingat kamu nggak akan pernah kehilangan Allah, dan kamu juga jangan sampai kamu menjauh dari Allah, karena sesungguhnya kita walaupun kita nggak punya apa-apa, tapi kalaupun kita punya Allah, berarti kita masih ada punya harapan yang lebih indah. Mungkin itu aja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman semuanya, insight malam hari ini deep ya. Ini kalau kayak gini kesannya kita lagi deep talk ya teman-teman ya sama Kak Intan ya. Bener-bener sangat daging, nggak daging aja sih. Membuat kita refleksi teman-teman bahwa kondisi saat ini memang kita nggak pernah mau dan nggak pernah tahu soal kondisi saat ini. Tapi juga seenggaknya kita dibawa untuk kembali ingat bahwasannya Allah adalah zat yang nggak pernah ninggalin kita, ketika manusia pun juga punya potensi untuk meninggalkan kita gitu loh. Oh, Masya Allah, bawaannya mau nangis. Siapa teman-teman yang sudah ngantongin tisu, angkat tangan. Saya ada ya, kalau mau bisa bagi-bagi ya teman-teman. Masya Allah teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu izinkan saya untuk sedikit bacakan kesimpulan ya teman-teman terkait dengan insight yang sudah dibagikan oleh Kak Intan. Oke, so broken home, it's not always
soal perceraian atau divorce ya teman-teman semuanya. Tapi juga broken home tidak harus mengenai bercerai ketika ada orang tua yang masih utuh di rumah namun perannya yang diberikan kepada anak tidak teraktualisasikan dengan baik, kurang harmonis secara emosional, attachment atau kedekatan, attachment style kedekatan dari orang tua kepada anak teman-teman itu tidak didapatkan di dalam rumah. Tidak semua rumah yang kita tinggali itu emang tenang. Ya, kita tahu fakta itu, teman-teman. Itu juga akan mempengaruhi anak secara psikologis, secara emosional, dan juga menjadikan anak punya sedikitnya atau banyaknya rasa trust issue. Ini juga bisa membawa pada diagnosis yang lebih lanjut. Dan kadang orang yang paling banyak bilang nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, adalah orang yang paling banyak sudah melakukan atau sudah merasakan luka, teman-teman, sudah menyimpan banyak sekali luka. Islam nggak pernah melarang kita untuk yang namanya sedih, nggak pernah melarang kita untuk stress release, teman-teman, tapi Islam juga melarang kalau kita punya regulasi emosi yang negatif atau coping stress kita yang negatif, teman-teman semuanya. Jangan pernah berputus asa dari Allah, dari rahmat Allah, teman-teman. Jangan pernah pesimis dan juga menghindar, karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang tidak pernah meninggalkan kita, walaupun banyak manusia yang berpotensi meninggalkan kita. Seperti itu, teman-teman. So, apapun kondisi yang kita punya pada hari ini, semoga itu menjadikan kita hamba yang lebih kuat, hamba yang lebih tangguh, hamba yang lebih siap untuk bersama dengan Allah mengarungi samudra dan luasnya lautan yang gak terhingga ini. Dan semoga Allah selalu menguatkan kita sebagai individu yang bertahan bersama-sama. So, teman-teman semuanya ini yang sedang dalam kondisi yang kita nggak tahu masing-masing ya, adalah hamba-hamba terpilih yang Allah pilih untuk bisa bertahan dan terus mengarungi samudra seluas mungkin diiringi bersama Allah. Gitu, teman-teman semuanya. Alhamdulillah untuk materi malam hari ini sedikitnya kesimpulan yang bisa aku cuil ya, teman-teman, sudah kita bahas sama-sama. Kita lanjut di sesi pertanyaan. Di sini ada 2 pertanyaan tercepat yang akan aku pilih dan insya Allah akan dijawab oleh Kak Intan walaupun via WA ya, Kak Intan ya, nanti. Betul, teman-teman. Ada 2 pertanyaan, silakan diketik atau kalau mau disampaikan secara langsung melalui on mic juga bisa ya, teman-teman ya. Kepada Kakak Notulensi mungkin nanti bisa dibantu untuk mencatat pertanyaan teman-teman ya, nanti bisa di reach out ke Kak Intan, bisa dijawab juga, dibalas, dikirim juga responnya di teman-teman. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan, tunjukkan suaramu, atau mungkin yang ngetik masih ngetik, silakan diselesaikan ngetiknya, karena malam hari ini menurutku ini adalah pembahasan yang personal juga untuk kita, teman-teman. Jadi setiap case pertanyaan dari teman-teman juga sepertinya akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi diri atau kondisi orang-orang sekitar mengenai materi yang sudah dibahas gitu. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya? Ada Kak Anggi, Kak Aisyah, Kak Alivia, Kak Septi, Kak Amanda. Ini siapa nih? Kak Rizkia, Kak Hoirus, Kak Lis, Kak Ratna, siapapun itu yang mau bertanya. Kita punya 2 kuota ya, teman-teman. Bisa dimanfaatkan dengan baik kuotanya. Oke, Kak Anggi, silakan Kak Anggi tunjukkan suaramu. Kak Notulensi bisa dibantu untuk mencatat pertanyaannya. Silakan Kak Anggi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Kak Dinda, suara Anggi kedengaran nggak ya, Kak Dinda? Terdengar Kak Anggi, silakan bisa dilanjutkan. Sebelumnya, terima kasih ke Kak Intan yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa ya, Kak. Relate banget ya, Kak Dinda, sesuai yang Kak Dinda bilang tadi, kayak, ini depan aku juga tisu gitu kan. Oke, Kak Intan izin bertanya, atau sebenarnya izin meminta saran dan masukan aja sih Kak Intan, kayak gitu. Kan tadi kita bahas tentang broken home, terus aku juga, kebetulan aku adalah salah satu anak broken home itu sendiri ya Kak Intan. Jadi aku emang udah broken home dari kecil. Orang tua aku udah divorce dari aku kelas 3 SD. Bahkan aku udah gak bertemu lagi dengan salah satu orang tua aku ya semenjak kelas 3 SD itu sampai detik ini. Terus dan kayak aku mengalami lagi gitu deja vu di 2 tahun terakhir. Orang tua sambung aku juga memutuskan untuk
ya mereka belum berpisah kembali gitu Kak. Jadi kayak aku merasa 2 kali orang tua bercerai seperti itu gitu. Itu jadi pukulan yang sangat ini ya. Ini boleh cerita sedikit nggak Kak Intan? Mungkin karena ini sangat relate ya apa yang dibilang sama Kak Intan tadi itu. Itu tuh buat ngebentuk aku jadi orang yang apa ya, yang mungkin tadilah Kak dampak-dampak dari hal tersebut gitu ya. Jadi aku karena itu jadi kayak punya traumatik tersendiri sampai adalah yang mungkin tadi yang Kak Intan bilang kayak gitu, pikiran-pikiran yang kayak insecure, terus overthinking atau negative thinking itu kayak selalu ada gitu Kak di benak aku. Jadi kayak aku merasa nggak layak, aku merasa tidak pantas, aku merasa tidak dianggap gitu Kak. Aduh, jadi sorry ya Kak Intan. Jadi kayak relate banget gitu dengan apa yang Kak Intan bilang tadi kayak gitu. Udah bahkan mungkin di usia aku sekarang yang dianggap orang yang kayak misalnya di sekeliling aku nganggap aku ya ini kamu udah masanya untuk berkeluarga lah karena rata-rata teman-teman aku itu udah pada nikah, udah pada punya anak gitu-gitu kan. Tapi aku merasa kayak yang aku punya ketakutan kayak Intan kayak gitu. Aku punya ketakutan kalau misalnya one day aku juga kayak orang tua aku kayak gitu. Jadi karena itulah aku kayak punya overthinking seperti itu. Nah, aku mungkin minta saran dari Kak Intan gimana untuk menyikapi hal tersebut gitu ya. Walaupun kayak di satu sisi aku juga lagi berusaha gitu loh Kak Intan, lagi berusaha juga untuk berjuang. Bahkan saat ini pun aku masih dalam proses gitu ya, masih dalam apa pantauan ya yang ahli lah gitu di bidang itu gitu. Jadi walaupun ya sambil belajar emang kadang-kadang tuh ya nerima takdir tuh kayak kadang saat ini bisa gitu Kak, tiba-tiba teringat lagi. Mungkin ada saran dari Kak Intan. Mohon maaf ya kalau terlalu banyak cerita. Mungkin itu dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Baik, ini agak panjang ya, karena kan ada trauma juga ya, Kak, ya, kalau nggak salah ya? Trauma Iya juga Kak. ya dengan keluarga ya? Ya, ini agak personal ya, Kak, ya. Mungkin boleh minta nomor WA-nya, Kak, saya chat ke Kakak secara pribadi biar lebih enak. Boleh Kak Intan, boleh Kak Intan, sangat boleh. Nanti mungkin admin tolong ya kasih nomornya ke saya, boleh dibantu? Oh ya Kak, nanti aku dari tim Magri nanti bisa bantu menghubungin Kakak. Ya, Makasih Kak nanti Intan. ya kalau lewat sekarang agak gimana ya, ini kan privasi teman-teman, jadi takutnya Kak Anggi juga kurang rasa nyaman atau gimana ya gitu. Jadi lebih enaknya lewat WA aja ya Kak ya, nanti saya kasih jawabannya. Oke, Dan baik ini Kak. Terima kasih. iya ini kayak apa ya, malah kayak konseling nanti jatuhnya. Kayak konseling. Betul Kak, betul Kak. Terima kasih Kak Intan. Ya baik, terima kasih juga Kak. Satu lagi mungkin? Oke teman-teman semuanya, dari Kak Anggi sudah mengawali pertanyaan ya. Untuk Kak Anggi nanti bisa di-linkkan ke Kak Intan, nanti kakak-kakak dari Magrin bisa membantu. Ada satu kuota pertanyaan lagi, silahkan teman-teman semuanya. Adakah yang mau bertanya lagi selain dari Kak Anggi? Kak Aisyah, Kak Septi, Kak Amanda, Kak Hoirus, Kak Ratna? Oke, adakah yang mau bertanya lagi teman-teman? Oke, sepertinya masih belum. Kalau belum, aku nih yang nanya teman-teman. Mau aku yang nanya atau teman-teman yang nanya nih? Oke, oke. Kalau seperti itu ya. Aku hitung 1 sampai 5 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Kak Intan, bolehkah saya sebagai moderator bertanya ini? Jatuhnya ini jadi kayak sharing season ini ya, Kak ya? Iya nggak apa-apa Kak, silakan. Boleh banget kok. Oke, terima kasih kepada Kak Intan. Jadi nih Kak Intan, kalau kita sama-sama ngomongin soal case tadi ya, case dari materi yang Kak Intan bawakan, ini kan benar-benar deep dan ngena banget gitu. Adakah pesan buat teman-teman
siapapun itu yang sedang mengalami situasi seperti ini, pesan-pesan supaya mereka terus dikuatkan, apalagi dari teman-teman ini juga pasti ada yang sedang berusaha tertatih-tatih untuk kembali kepada Allah di tengah situasi mereka yang sangat tidak bisa diprediksi gitu. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman yang sedang menghadapi kondisi seperti ini supaya bisa move ke Allah gitu. Karena pasti bagi mereka untuk mengembalikan belief belief percaya kepada Allahnya itu bisa jadi lebih sulit dari teman-teman yang tidak dengan case demikian gitu, atau jauh lebih sulit dari teman-teman yang memang mengalami tapi tidak dengan level kesulitan demikian gitu. Mungkin itu sih Kak Intan dari aku gitu, karena juga apa ya, melihat dari kondisi kondisi belakangan ini dari teman-teman yang dengan case seperti ini pasti mengembalikan beliefnya ke Allah itu agak PR gitu sih kalau dari yang aku pikir. Gitu Kak Intan, terima kasih. Oke, ini berarti pesan ya, Kak, ya? Pesan untuk menguatkan ya? Betul ya, Kak? Betul, untuk teman-teman yang rasanya mau kembali ke Allah di tengah kondisi seperti itu, tapi masih susah banget karena mereka ngerasa ya harga dirinya atau ngerasa keberdayaannya itu tidak pulih dan tidak penuh seperti itu Kak Intan. Oke, baik. Mungkin ini saya langsung jawab ya, teman-teman, karena ini sifatnya pesan ya. Bismillah. Teman-teman yang Allah cintai, hari ini kita belajar bahwa tidak semua luka terlihat oleh manusia, ya. Ada tadi ya saya katakan bahwa ada orang yang terlihat tertawa tapi sebenarnya dia sedang berjuang sendirian. Ada pula yang terlihat kuat padahal hatinya lelah karena keadaan rumah, keluarganya, bahkan kehidupannya, teman-teman. Tetapi ingat satu hal bahwa broken home bukan akhir dari hidup seseorang. Luka masa lalu bukan alasan untuk menghancurkan masa depan kamu. Ya, karena kenapa? Karena Allah tidak pernah menilai kita dari seberapa sempurna apa yang kita miliki seperti keluarga kita, tapi dari seberapa kuat kita bertahan dan tetap kembali kepadanya. Jangan biarkan luka kita membuat kita jauh dari Allah, dan jangan pula biarkan kesedihan kita membuat kita kehilangan harapan, teman-teman. Kalau hari ini rumahmu belum menjadi tempat yang nyaman, maka jadikanlah Allah sebagai tempat pulang terbaikmu. Dan percayalah teman-teman ya, tidak semua orang yang tumbuh dari luka akan hancur. Ya, tidak semua orang yang mungkin tumbuh dalam keadaan sakit ya, tidak memiliki masa depan, teman-teman. Tetapi sebagian dari mereka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat, paling sabar, dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga hati kita, menguatkan langkah kita, dan mengganti setiap luka yang saat ini sedang kita rasakan lebih indah dan lebih sempurna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja ya Kak dari saya pesannya. Masya Allah, terima kasih kepada Kak Intan. Pesannya ngena banget ya teman-teman. Tidak semua orang yang memiliki luka itu punya masa depan yang seperti itu juga gitu. Kita semua benar-benar butuh Allah untuk menguatkan kita. Setidaknya kita tahu bahwa Allah adalah tempat pulang terbaik yang kita punya. Allahu Akbar. Saya kaget karena di bawah saya ada kecoa teman-teman. Masya Allah. Oke, teman-teman semuanya, berakhir sudah di sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kak Intan karena sudah memberikan insight yang luar biasa dari sisi psikologis, dari sisi spiritualitas kita bungkus malam hari ini, teman-teman semuanya. Sebelum kita menutup pada agenda malam hari ini, dari Kak Intan, adakah sedikit closing statement yang singkat yang bisa kita pajang di hati, mungkin bisa dipajang juga oleh teman-teman di Instagram Story, bisa di-tag juga ya Instagramnya Kak Intan dan juga magrin.id. Barangkali ada sedikit pesan singkat untuk menutup keseluruhan pada malam hari ini. Silakan kepada Kak Intan. Oke. Ini mungkin ya, saya pernah mendengar pesan dari Ustazah Halimah Laidrus bahwa kita itu sebenarnya ya, memang ya manusia itu lemah, betul ya.
Manusia itu lemah, sifatnya lemah dan mudah rapuh, teman-teman. Maka dari itu kenapa kita sangat-sangat dilarang banget untuk jauh dari Allah, karena ya tadi itu dia, kalau kita jauh dari Allah, kita akan kehilangan arah. Bahkan paling parahnya ialah kita nggak akan lagi punya tempat bersandar, ya, tempat mengadu selain kepada Allah gitu. Jadi apapun yang kita alami saat ini, selama ini, baik itu dari dalam keadaan bahagia, apalagi dalam keadaan luka, jangan pernah jauh dari Allah, karena yang memahami kita dengan begitu detail, dengan begitu mendalam hanyalah Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah jauh-jauh dari Allah ya. Ini tuh aja dari saya. Masya Allah. Berikan big applause kita ya teman-teman pada malam hari ini. Applause online untuk Kak Intan, untuk kita semua yang sudah bertahan pada malam hari ini, untuk kita semua yang udah bertahan kemarin, dan untuk kita semua yang akan bertahan besok. Masya Allah, terima kasih Kak Intan Nuraini untuk pertemuan kita yang cukup singkat tapi dalam banget ya teman-teman semuanya. Semoga Magrin.id nggak pernah skip Kak Intan untuk menjadi pemateri di next pertemuan ya teman-teman ya. Masya Allah. Kak terakhir nih sebelum ditutup, Boleh, saya mau boleh. coba malam ini sebelum kalian tidur ya, katakan sama diri kalian sendiri, wahai diriku, sebut nama kalian, terima kasih telah bertahan sampai detik ini. Aku tahu ini gak mudah buat diri aku sendiri, tetapi ternyata ya Allah, pengen nangis ngomongnya. Maaf, tunggu. Ulangin ya. Wahai diriku, sebut nama kamu. Kamu telah berhasil sampai ada di titik ini. Memang gak mudah, tetapi ternyata Allah mudahkan, karena aku tahu gak semua orang bisa melewati apa yang aku alami saat ini, tetapi kenyataannya ternyata aku mampu melewati hal ini, dan ini pun juga bisa berjalan, bisa aku lewati karena ada bantuan dari Allah. Kalau bukan karena Allah, aku nggak akan mungkin bisa menguatkan diri aku dalam keadaan seperti ini. Jadi aku terima kasih banyak buat diri aku sendiri karena telah kuat dan mampu melewati ini semuanya dengan sendirian. Itu aja. Masya Allah, teman-teman semuanya, pesan pada malam hari ini kita sudah dapatkan ya. Untuk positif afirmasinya, ayo kita lantunkan bareng-bareng malam hari ini sebelum tidur, supaya tidur kita juga bisa jadi tenang, dan besok pagi kita bisa selalu siap untuk menghadapi apapun yang terjadi pada hari esok. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semuanya, karena kita semua sudah melewati rangkaian agenda pada malam hari ini, kepada kakak operator bisa dibantu untuk share screen sertifikatnya dan juga dibantu dokumentasi. Kita ada sedikit hadiah kecil ya untuk Kak Intan dari Magri.id mengenai apresiasi untuk malam hari ini atas apa yang sudah diberikan. Kepada kakak operator bisa dibantu untuk penyerahan sertif dan juga dokumentasi. Masih loading sepertinya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman untuk bisa on cam, kita dokumentasi bareng-bareng sama Kak Intan pada malam hari ini. Oke, sudah muncul. Masya Allah, jazakillah khairan kepada Kak Intan Nuraini. Semoga ilmunya selalu diberikan keberkahan untuk kita semua.